Dibuka dengan Holmes dan Watson di kamar mayat. Menggunakan orang-orang yang sudah meninggal, Holmes mengetes satu-satu reaksi kekerasan guna untuk penyelidikannya nanti. Saat ingin pergi, Holmes melihat salah satu jasad. Bruce, sebagai penjaga kamar mayat, mengatakan orang itu baru meninggal sejam yang lalu. Holmes melihat kalau mayat itu terkena serangan jantung, tapi ada yang aneh. Jadi dia meminta Bruce memberitahu kamar pasien mana dia saat dirawat. Masuklah ke ruangan pasien itu. Holmes menunjukkan foto jari mayat itu ke Watson. Menurut Watson, jari mayat itu menandakan iskemia, jaringan otot yang mati karena penyempitan yang mungkin disebabkan suntikan epinefrin. Dan menurut Holmes, jika hanya disuntik epinefrin saat gagal jantung setelah jantungnya berhenti, maka tidak mungkin sempat menyebabkan adanya iskemia. Yang artinya, ada seseorang yang membuat mayat seolah terkena serangan jantung. Maka saat ini, mereka sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan. To cause the ischemia. So as far as what's going on, Watson, we're investigating a murder. Karena mereka tidak memiliki izin masuk, Holmes mengunci pintu kamar sambil dengan cepat meminta Watson sebagai mantan dokter untuk menganalisis kamar tersebut. Dalam analisa ini, korban sendirian saat ia gagal jantung, tapi epinefrin bereaksi dengan cepat. Bagaimana pembunuh punya waktu untuk pergi sebelum terjadinya serangan jantung? Menurut analisa Watson, epinefrin disuntikan ke dalam alat infus, lalu kemudian menurunkan kecepatan pompa infusnya. Maka pelaku punya waktu setidaknya 10 menit sebelum pasien meninggal. Lalu melihat mesin yang diset untuk 40 cc per jam untuk cairan perawatan biasa, air dextrosa, tidak ada alasan untuk diset lebih lambat dari 100 cc per jam, menguatkan analisa Watson bahwa seseorang telah menurunkan pompanya. Mereka sudah mendapatkan metode pembunuhannya. Sekarang Holmes membongkar tempat sampah kamar dan menemukan 2 cangkir kopi dan struk pembayaran. Kemudian pintu berhasil didobrak penjaga rumah sakit. Holmes langsung meminta penjaga untuk membawa mereka ke ruang direksi. Kemudian menjelang mereka berdua masuk, Gregson mengurus terlebih dahulu di dalam. Saat itu Watson bertemu dengan teman kerja lamanya, Dr. Carey. Di sini juga diberitahu kalau Watson berhenti menjadi dokter bedah karena tidak mau lagi menjadi dokter. Dan mereka berdua dipanggil ke ruangan direksi. Bertemu dengan direksi bernama Mr. Sanchez dan Dr. Baldwin sebagai kepala dokter bedah. Baldwin mengatakan bahwa dia bukan yang menjadi dokter korban. Tapi karena korban sebelumnya mengalami pra-pembedahan, maka korban berada di lingkup departemennya. Rumah sakit akan memberikan korban kepada polisi untuk diperiksa. Kemudian Holmes dan Watson pergi keluar, mencari wanita yang membawakan korban kopi sebelum dia dibunuh. Mengapa wanita? Karena Holmes melihat salah satu cangkir terdapat bekas lipstik wanita di tutupnya. Mungkin wanita itu pelakunya. Tapi jika tidak, minimal Holmes tahu siapa nama korban. Untuk mencari wanita itu, maka dimulailah dengan orang bernama Dave. Nama itu tertulis di balik struk kopi yang ditemukan di tempat sampah tadi. Kemungkinan Dave, si pembuat kopi, sedang merayu wanita itu. Bertemu dengan Dave, dia ingat kejadian waktu itu. Wanita tersebut berambut pirang dan seorang dokter karena memakai jas laboratorium putih. Setelah keluar dari bertemu Dave, Holmes dan Watson merasa wanita itu bukanlah dokter, karena tidak ada dokter memakai jas laboratorium di luar rumah sakit. Watson ingat toko yang memakai jas tersebut, yaitu sebuah toko parfum. Untungnya hanya ada 2 cabang ada di New York. Mereka pun menemukan wanita yang dicari, bernama Jacqueline, dan diketahuilah bahwa korban bernama Trent. Wanita itu tetangga dengan Trent. Karena prihatin melihat Trent yang tidak mempunyai keluarga, jadi Jacqueline sering mengunjungi Trent ke rumah sakit. Dia pergi ke rumah sakit pada jam 9.30 pagi lebih sedikit, sedangkan Holmes memperkirakan Trent mati sekitar jam 10.30 pagi ini. Terlalu dini untuk wanita itu menyuntikkan epinefrin. Satu hal yang bisa didapat dari Jacqueline adalah
adanya seorang dokter. Bukan dokter yang merawat Trent, yang selalu datang pada malam hari. Itu dia dengar dari Trent yang selalu menceritakannya. Dan terakhir, Holmes menanyakan pancake yang terpotong. Sempat Holmes melihat pancake yang terpotong itu saat di kamar pasien. Tapi Jacqueline melihat pancake tersebut sudah terpotong saat dia sampai. Berkemungkinan, pancake menjadi kunci, tapi Holmes masih belum bisa menyimpulkan itu dengan cepat. Sekarang mereka bertemu dengan Baldwin. Mengatakan hasil otopsi benar menunjukkan tingkat epinefrin Trent jauh melebihi dari apa yang ia terima ketika sekarat. Holmes membutuhkan informasi akses ke semua catatan media pasien yang meninggal di rumah sakit ini kepada Baldwin, serta pasokan dan penggunaan epinefrin. Baldwin pun menuruti permintaan Holmes. Terdapatlah 73 pasien sakit parah meninggal karena gagal jantung selama 2 tahun terakhir. Watson memulainya dengan troli obat yang penuh dengan epinefrin dan biasanya tidak dikunci. Dan melihat catatan pasokan epinefrin yang hilang di beberapa troli obat, beberapanya cocok dengan tanggal kematian dari 73 pasien itu. Pola pun sudah ditemukan. Sekarang, dari semua tersangka yang ada di rumah sakit ini, bisa dikerucut menjadi 23 tersangka. If you're right, he's killed 9 people. We have our pattern. Now we'll find our suspects. Dalam proses ini, Holmes dan Detektif Bell akan mewawancarai 23 tersangka. Tapi sebelum itu, Holmes masuk ke ruangan Baldwin, meminta keterangan dari Baldwin yang berdasarkan info yang Holmes dapat. Baldwin seorang dokter bedah dengan tingkat kegagalan mencapai 75%. Dan berkemungkinan rumah sakit akan mendepaknya dan menangguhkan izin prakteknya. Jika seperti itu, membunuh Trent lalu melakukan konversi pers untuk membuat seolah menyalahkan rumah sakit ini karena melakukan kelalaian adalah bentuk hukuman Baldwin kepada tempat dia bekerja. Ini bisa menjadi motif dari pembunuhannya. Namun, Baldwin memberikan alibi. Saat Trent meninggal, dia masih dalam kereta dari rumahnya menuju rumah sakit. Di sisi Watson, dia sedang mencari informasi kepada Carey. Dan Carey mengajak Watson ke rumah sakit karena ada pasien sekaligus untuk membujuk Watson untuk kembali menjadi dokter. Saat sampai, Watson melihat ke arah kuku pasien Carey, di mana jempol kukunya bergaris hitam. Seakan dia melihat ada yang janggal akan hal itu. Watson menanyakan ke Carey apakah pasien itu menderita endokarditis, seseorang dengan cacat jantung bawaan. Tapi Carey sudah memeriksa jantungnya, tidak ada masalah. Watson menyarankan Carey untuk melakukan pengecekan sekali lagi karena pasien bisa meninggal jika dilakukan operasi. Di luar menuju pulang, Watson menceritakan tentang pasien itu kepada Holmes. Kemudian saat itu Holmes melihat mobil Dr. Cahill, salah satu tersangka yang sudah diintegrasi bersama Detektif Bell. Harusnya dia sudah pulang, tapi mobilnya masih ada di tempat parkir. Beberapa saat kemudian, scene berpindah ke Dr. Cahill yang mencuri salah satu suntikan, masuk ke ruangan pasien tapi ditangkap oleh polisi. Muncullah Holmes dan Watson. Sayangnya menurut Holmes dia bukan pelakunya. Suntikan itu kosong. Cahill mencoba menyalurkan morfin ke suntikan itu. Holmes bukan menangkap malaikat maut, melainkan menangkap seorang pecandu. Holmes harus kembali mencari pelaku. So we didn't catch the angel, we caught an addict. Watson menemukan salah satu pasien bernama Samantha Cropsey, korban kedua sebelum terakhir. Satu-satunya korban yang tidak sekarat, sudah menjalani operasi besar dan pulih perlahan, dan berkemungkinan besar tidak akan meninggal. Kemudian Gregson menelpon Holmes, Dr. Cahill yang ditangkap akan membantu penyelidikan. Di ruang integrasi, beberapa bulan lalu Cahill menyelinap ke kamar pasien, korban nomor 7. Saat dia mencuri morfin, tiba-tiba ada yang datang. Cahill bersembunyi di kamar mandi. Dia tidak melihat wajah dokter itu. Yang hanya dia dengar adalah tentang cerita penyakit pasien dan obat-obatan. Esoknya, pasien itu meninggal serangan jantung. Cerita Cahill sama dengan cerita Jacqueline. Holmes kembali mencari catatan medis korban lebih detail. Esoknya, Holmes memberikan catatan medis korban kelima kepada Watson, yaitu bernama Daria
Rusecka. Catatan itu memiliki dua jenis tulisan yang berbeda. Perawat yang bertanda tangan di surat itu bernama Annika Jones. Annika adalah nama Ukraina, lalu dia membantu menuliskan sisanya untuk Ruseckas yang juga orang Ukraina. Pelaku sebelum membunuh selalu melakukan pembicaraan kepada korbannya. Artinya tinggal mencari dokter yang bisa berbahasa Ukraina untuk mempersempit pelaku. Tapi masalahnya, Holmes tidak menemukan satupun dokter di rumah sakit ini yang bisa atau berasal dari Ukraina. Seakan menemukan jalan buntu, tapi justru itulah jawaban bagi Holmes. Dia mengatakan pada Watson bahwa tidak semua dokter tetap menjadi dokter. Why are you so happy? Because, Miss Watson, as you very well know, not all doctors stay doctors. Integrasi selanjutnya adalah Gura, petugas kebersihan, yang ternyata adalah orang Ukraina asli. Catatan pegawai di poin pendidikan, dia terdaftar di Universitas Oretki, sekolah medis terbaik di Ukraina. Daftar 9 korban ditampilkan di depan Gura. Polisi juga menemukan catatan medis 9 korban itu di rumah Gura. Gura mengatakan kalau dia membebaskan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk pulih. Dia merasa tidak membunuh, melainkan melakukan belas kasihan dari sekarat yang panjang. Tapi jika memang begitu, Holmes menanyakan mengapa Samantha Coxey tetap dibunuhnya padahal korban sedang dalam pemulihan. Gura tetap bersikeras bahwa korban itu mempunyai penyakit parah. Tapi bagaimanapun, dia tetap ditangkap. Gregson memuji Holmes, tapi Holmes masih merasa janggal untuk korban bernama Samantha. Pindahlah ke rumah Holmes, dia masih penasaran dengan catatan medis Samantha. Kemudian muncul Carey untuk bertemu dengan Watson. Watson benar dengan penyakit endokarditis dari pasien yang sedang dirawatnya. Sebelum operasi, entah siapa yang menulis di formulir pasien itu untuk melakukan tes terakhir. Dan benar soal pasien bahwa dia menderita endokarditis. Carey pun pergi. Holmes mendengar percakapan itu dan tahu bahwa yang menuliskan catatan tambahan tersebut adalah Watson. Tapi berkat apa yang dilakukan Watson, Holmes menemukan sebuah petunjuk. Kembali lagi lah kemudian di kantor polisi, Baldwin yang dipanggil. 2 dari korban Gura ditangani oleh Baldwin. Salah satu pasien adalah Samantha. Holmes percaya bahwa Baldwin menyadari para pasien telah dibunuh oleh Gura, termasuk Samantha. Tapi masalahnya, dia kembali melakukan kesalahan bedah, meninggalkan penjepit di dalam dada Samantha Coxey. Dan itu adalah kesalahannya yang ketiga yang bisa mengakhiri karirnya sebagai dokter bedah. Jadi, dia memanfaatkan Gura untuk melindungi karirnya tanpa sepengetahuan Gura. Pertama, dia merubah nama pasien yang sakit parah dengan nama Samantha Coxey, lalu membuat Samantha kesakitan, sehingga sang malaikat maut, Gura, merasa dipaksa untuk mengakhiri penderitaannya. Sang malaikat maut memakan umpan Baldwin. Untuk memastikan deduksi Holmes benar, polisi mengotopsi jasad Samantha dan menemukan penjepit bedah. Bukti yang kuat untuk Baldwin tidak bisa mengelak. Dan dia akan dituntut 20 tahun penjara. Dan kasus pun selesai. Two is a lock. You're looking at 20 to life.